أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar di acara notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, kita bertemu kembali dalam acara notasi, ngobrol tafsir, santai berisi. Seperti biasa kita ditemani dengan Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Masih di Ramadan ini. Masih Ramadan. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita mencoba mentadaburi surat Quraisy ya. Surat Quraisy, surat yang ke-106 ya. Ini surat yang cukup pendek ya. Enak dibaca kalau sholat Ustaz ya. Jadi surat gacauan. Jadi surat gacauan, betul sekali ya. Karena pendek, selain surat dari Al-Kautsar ya, Inna A'tainal Kautsar itu. Yang paling enak buat makmum gitu. Kita coba perdalam seperti apa makna dari surat Quraisy ini ya. Mangga Ustadz, kita coba perdalam tentang surat Quraisy ini Ustadz ya. Itu tentang kehidupan orang-orang Quraisy Ustadz ya. Penggambaran orang-orang Quraisy. Mangga Ustadz, dipersilahkan. Baik, jazakallahu khair Ustadz Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI, kita ketemu lagi dalam notasi ngobrol tafsir santai berisi. Kita masih membahas surat-surat pendek ya. Meskipun pendek tapi kalau kita dalami ya cukup dalam maknanya. Dan Al-Quran itu jangan dilihat panjang pendeknya ya. Maknanya sangat dalam dan yang paling penting adalah pengamalan. Kita masuk kepada surat Quraisy. Kalau panjang Ustadz itu jarang kedenger. Jarang jadikan buat bacaan imam. Kalau pendek sering kan. Makanya kita perdalam maknanya. Betul. Kita perdalam surat-surat yang sering kita dengar, sering kita baca. Meskipun aslinya seorang muslim itu harus membaca dan mendengar semua Al-Quran. Tapi kan tidak bisa dipungkiri ya, orang yang pengennya yang singkat-singkat gitu ya. Surat Quraisy artinya ya suku Quraisy ya. Suku di mana Nabi SAW berasal. Surat Quraisy ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil ya. Karena surat Al-Fil itu kan menceritakan bagaimana Allah memberikan perlindungan, memberikan keamanan, Allah menjaga orang-orang Mekah yang di situ ada Baitullah. Nah, jadi surat Al-Fil dengan surat Quraisy ini dua surat Allah menjelaskan kepada mereka tentang apa ya? Allah memberikan sesuatu yang berharga bagi mereka, keamanan, kehidupan yang nyaman, Baitullahnya dijaga gitu. Dan di surat Quraisy juga salah satu yang menjadi nikmat terbesar dari Allah adalah kita diberikan keamanan dari rasa takut. Wa amanahum min khauf ya. Nah itu jadi sekali lagi surat Al-Fil dengan surat Quraisy ini dua surat nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Diberikan keamanan, rezeki yang melimpah ya, Baitullah dijaga. Nanti kita akan bahas. Walaupun saat itu belum kondisi muslim Ustaz ya. Tetap Allah menjaganya karena ada Baitullahnya itu ya. Iya, betul ya. Ketika jadi sebenarnya kan surat Al-Fil itu kan tahun kelahiran Nabi SAW ya.
tahun 571 Hijriah, 40 tahun sebelum kenabian. Dan itu masih masa fatrah. Ya, masa fatrah itu apa? Masa di mana orang-orang tidak ada nabi sama sekali. Itu kurang lebih sekitar 400 sampai 500 tahun. Jadi ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, di bumi tidak ada nabi satupun, dan baru muncul nanti Rasulullah SAW tahun 571. Itulah disebut dengan masa fatrah, ya. Zamanul fatrah, masa di mana nggak ada kenabian. Sementara kalau sebelum-sebelumnya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali sudah ada penggantinya. Bahkan di satu zaman itu ada dua nabi, ada 3 nabi, ya. Nabi Ibrahim dengan Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa dengan Harun, dengan Nabi Lut, kemudian Yusuf dengan Yakub, Sulaiman dengan Daud, ya. Dalam satu zaman itu banyak nabi. Nah, zaman fatrah ini zaman ketika tidak ada nabi. Nah, sebelum kita membahas ayat per ayat, ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu hadis tentang keutamaan Quraisy, ya. Nabi SAW bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin." Allah melebihkan orang-orang Quraisy dengan 7 perkara. Jadi ada 7 keutamaan Quraisy. Yang pertama, anni minhum, aku dari Quraisy, ya. Nabi itu adalah orang Quraisy. Wa anna nubuwata fihim, ya. Dan kenabian itu ada dalam orang-orang Quraisy, ya. Kemudian yang kedua, wal hijabah. Hijabah itu ini, kalau tidak salah, terkait dengan kiswah Ka'bah. Jadi yang memiliki hak untuk mengelola, mengganti kiswah Ka'bah itu adalah orang-orang Quraisy. Dan itu sebuah ini, ya, sebuah kehormatan menjaga kiswah Ka'bah. Wasiqoyah, siqoyah itu kalau zaman dulu, ya, dan sampai sekarang masih ada, ketika orang-orang yang berhaji dari luar Makkah, maka orang-orang Quraisy ini ada satu kabilah yang bertugas untuk memberikan minum nasi Zam-Zam, ya. Dan itu termasuk pekerjaan yang terhormat. Jadi kenapa Quraisy ini dihormati? Karena Quraisy ini tinggal di Mekah dan di situ ada Baitullah. Yang Baitullah itu, ya, sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim, istilahnya sangat berharga gitu, ya, sangat dihormati, ya, sangat dihormati. Kalau Ka'bah ada kiswahnya itu bukan sekarang aja, Ustaz, sebenarnya. Sejak dulu, ya, dulunya, betul, ya? Sejak dulu, ya. Dan itu sebuah kebanggaan lah. Kiswah menjaga pintu Ka'bah, ya, kuncinya, kemudian memberikan minum untuk orang-orang yang berhaji, kemudian mengganti kiswah Ka'bah. Makanya kan segala sesuatu yang berkaitan dengan Ka'bah insya Allah mulia, gitu, ya, mulia. Dan itu dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Berikutnya, keutamaan yang dimiliki orang Quraisy itu adalah wa anna Allaha nasarhum 'alal fil, ya. Allah telah menjaga Ka'bah, menjaga orang-orang Quraisy dari serangan Abrahah yang disebutkan dalam surat Al-Fil. Nah, kemudian yang keenam, wa annahum abadullah azza wa jalla 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum. Orang-orang Quraisy itu pernah, ya, menyembah Allah, ya, selama 20 tahun, dan saat itu tidak ada orang lain yang menyembah Allah 20 tahun. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan, ya. Saya juga perlu mendalami kapan 20 tahun ini yang disebutkan oleh Nabi. Dan yang terakhir, keutamaan orang Quraisy itu, Quraisy ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Quraisy. Sementara tidak ada kabilah-kabilah lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa anna Allaha anzala fihim suratun minal Quran. Allah menurunkan satu surat khusus dengan nama mereka, surat Quraisy. Tidak ada kabilah lain yang, suku lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya orang Quraisy ini, kalau sekarang kan disebut Quraisy, ya, Quraisy, orang Quraisy. Kalau dia beriman, dia soleh, ya,
Keturunan Quraisy itu keturunan yang mulia. Baik, kita masuk kepada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatai ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, jadi seperti yang tadi kita sebutkan, surat Al-Fil ini dan surat Quraisy, Allah menyebutkan nikmat yang diberikan kepada mereka. Nah, kalau dalam surat Al-Fil ini, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, mereka memiliki kebiasaan berniaga, tijarah, ya, pada musim dingin dan musim panas. Asyita, musim dingin, mereka pergi ke Yaman, ke arah selatan, ya, ke arah selatan. Dan ketika musim panas, as-saif, mereka pergi ke arah utara ke Syam. Palestina, Lebanon, Urdun, Suriah. Orang-orang Quraisy. Nah, kenapa Allah menyebut dua kebiasaan ini sebagai nikmat dari Allah? Karena di masa jahiliyah itu, ya di masa itu ya orang-orang Arab sudah menjadi kebiasaan umum ya, orang kalau ada kafilah dagang itu dicegat. Kalau bahasa kita penyamun ya. Ada kafilah dagang ya, entah diambil barang-barangnya, mungkin dibunuh orang-orangnya. Quta'ut turuq ya bahasa Arabnya itu. Para penyamun. Tapi orang-orang Quraisy ini karena dia adalah penjaga Baitullah, penjaga Ka'bah, mereka itu dikecualikan. Jadi kalau misalnya ada penyamun mengetahui bahwa kafilah ini orang Quraisy, mereka tidak berani. Mereka tidak berani untuk merampok, membegal gitu. Disegani dan ya mungkin kalau bahasa kita para penyamun masih yakin meskipun mereka orang jahat, takut istilahnya kena kualat gitu ya. Ini orang suci nih, ini orang terhormat menjaga Baitullah. Meskipun mereka musyrik, tapi mereka mengagungkan Ka'bah. Mengagungkan Ka'bah. Ya, mengagungkan Ka'bah pada saat itu mungkin bukan mengagungkan Allah ya. Kalau kita kan mensucikan Ka'bah ya. Kita sholat ke arah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bahnya, tapi falya'budu rabb hadzal bait, menyembah Rabb yang memiliki Ka'bah. Nah, jadi gitu. Orang-orang Quraisy itu diberikan keutamaan demikian. Mereka dihormati. Jadi waktu itu masyarakat itu juga emang ke orang Quraisy itu betul-betul ini ya, menghargai sekali, hormat ya. Iya, betul-betul hormat. Jadi memang punya keistimewaan ya orang Quraisy. Iya, diistimewakan. Jadi ya suku terhormat lah, terhormat Quraisy itu. Sampai penyamun aja seperti itu gitu ya. Nggak berani mereka, nggak berani. Iya. Luar biasa ya. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb ya, Rabb dari Baitullah ini. Ya. Nah, ini juga harus ya, mungkin takutnya takutnya ada orang salah ya, khususnya mungkin mereka-mereka yang masih jahiliyah, yang masih baru gitu ya, bahwa ketika kita tawaf di Ka'bah, ketika kita sholat menghadap Ka'bah, kita tuh bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Rabb hadzal bait, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah itu yang telah memberikan makan kepada mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ustaz Agus, ini satu ayat terakhir dari surat Quraisy ini adalah kalau disebut kebutuhan pokok manusia itu apa? Biasanya sering disebut sandang, pangan, papan ya, baju,
makanan sama rumah tempat tinggal. Ya. Tapi sebenarnya konteks Al-Qur'an ini lebih ini ada satu lagi yang kebutuhan pokok manusia itu ya. Bukan sekedar makan ya, keamanan. Ya. Orang punya apapun kalau nggak aman nggak bisa hidup ya, nggak bisa hidup. Nah, makanya mungkin ya tugas pemimpin, kalau kita jadi pemimpin atau seseorang jadi pemimpin, minimal 2 kebutuhan pokok ini terpenuhi rakyat itu. Dia bisa makan dan dia bisa hidup aman. Kalau dia bisa makan kan bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa bikin rumah, bisa beli baju, ya. Dan kalau salah satu saja tidak ada, misalnya mereka bisa makan dan kebutuhan materinya tercukupi, tapi keamanan tidak ada, nggak bisa hidup. Atau sekedar aman saja, tapi mereka kelaparan terus, nggak bisa juga. Ya, jadi ini kalau 2 hal yang sangat pokok dalam kehidupan kita, bukan sekedar sandang, pangan, papan ataupun sembako ya, tapi keamanan juga ya, keamanan negeri ini harus dibuat dalam keadaan aman. Jarang ya kampanye pemimpin menyebutkan aman ya. Kebanyakannya sembako kan. Iya, karena mungkin konteksnya negara kita tuh termasuk masih aman lah. Ya. Istilahnya sesusah-susahnya hidup di negeri kita masih aman lah, relatif masih aman. Ya. Demikian kalau tafsir ringkasnya dari surat Quraisy ini ya. Sekali lagi, atau mungkin bisa ditambahkan ya. Ketika Allah menyebut dalam ayat ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait", itu kan ayat ketiga ini muncul setelah Allah menyebutkan tadi di surat Al-Fil, Allah melindungi Ka'bah ya. Kemudian perdagangan orang-orang Quraisy itu dijaga oleh Allah, rizki yang begitu banyak melimpah. Kemudian Allah menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Jadi setelah disebutkan nikmat-nikmat yang banyak, kata Allah, sembahlah Allah. Nah, mungkin pelajarannya bagi kita ya, kita ini sudah diberikan nikmat ya, karunia yang banyak oleh Allah, maka tugas kita adalah menyembah kepada Allah ya. Kuatkan ibadah kita, gunakan rezeki yang kita dapat itu untuk ibadah kepada Allah, syukur ya, bersyukur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Begitu, walaupun pendek ya surat Quraisy ini, begitu mendalam juga ya, yang perlu kita pahami Ustaz ya. Bagaimana penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Ka'bah itu adalah sebuah bukan menjadi objek sembahan dari umat Islam. Ini kadang-kadang banyak orang yang di luar Islam tuh menyangka bahwa kita tuh menyembah Ka'bah itu ya. Salah itu ya. Padahal Ka'bah itu bukan yang kita sembah, tetap Allah yang disembah itu kan itu ya. Terus bagaimana sisi kesejahteraan manusia itu ada 2 faktor di sini ya, rasa aman dan rasa kecukupan gitu ya. Yeah. 2 faktor ini yang menandakan kesejahteraan dari manusia ini ya. Dan bagaimana orang Quraisy itu menjadi orang-orang yang disegani ya, orang-orang yang dihormati pada masanya gitu. Dan Rasulullah itu lahir dari bangsa Quraisy tadi ya. Iya, dari Rasulullah itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari surat Quraisy ini ya. Baik Ustaz, ada tambahan lagi? Cukup sepertinya insyaallah. Ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat IKADI semua, pendek namun cukup bermakna surat Quraisy ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari surat Quraisy ini, kita bisa memperdalam, bisa mengamalkan setiap ayat-ayat dalam surat Quraisy ini. Bintang bersinar di langit tinggi, cahayanya indah menerangi malam. Acara notasi telah usai kini, semoga berbekas di dalam hati yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.